Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, hingga di tengah kesibukan kita dan hari libur yang seharusnya kita gunakan bersama keluarga, kita masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghadirinya. Dan tidak banyak orang-orang yang digerakkan hatinya, diringankan langkah kakinya, kecuali mereka yang memang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, siapapun yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agamanya. Untuk bisa paham agama, maka salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, di masjid yang diberkahi Allah ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas tentang persoalan pembagian hati. Yang hati itu dibagi ke dalam 3. Ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang terlepas dari penyakit-penyakit hati. Dan kita sudah bahas itu 2 bulan yang lalu. Kemudian kita membahas tentang qalbun marid, hati yang penuh dengan penyakit. Pada kesempatan yang lalu kita bahas salah satu penyakitnya adalah sombong, al-kibir. Dan sombong ini adalah satu penyakit hati yang banyak menjerumuskan orang dan banyak membuat orang melakukan tindakan-tindakan maksiat dan ketidakadilan. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan, yaitu penyakit yang kedua yang kita sebagai umat Islam harus mengenalinya, mengetahui ciri-cirinya, dan mengetahui bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari penyakit iri hati, atau disebut dengan hasad. Dalam bahasa Arab itu ungkapan iri hati atau dengki itu digunakan 3 kata. Yang pertama kata hasad. Makanya Allah perintahkan kita di dalam surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita minta sama Allah dilindungi dari kejahatan orang-orang yang hasad kalau hasadnya aktif. Dan Allah perintahkan. Berarti kalau Allah perintahkan, maka kesimpulannya penyakit hasad ini berbahaya sekali. Sampai kita diajarkan oleh Allah satu doa, berdoa kepada Allah, min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki kalau kedengkiannya itu aktif. Kalau dengkinya masih pasif, Bu, kita lihat ada orang beli baju baru, kita iri. Tapi iri hati dalam hati kita tidak menggerakkan kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Itu belum dihitung. Itu wajarlah, nalurilah. Misalnya kita lihat ada orang beli mobil, kita iri mau beli mobil itu. Cuma sekedar iri saja di dalam hati. Tapi tidak menggerakkan kita untuk menghilangkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu. Itu belum dihitung. Tapi kalau kita berusaha
kemudian menjelek-jelekan orang itu, memfitnah, ini dia beli mobil uangnya dari hasil korupsi. Nah, itu udah nggak boleh. Itu sudah aktif namanya. Jadi kata iri hati itu digunakan kata hasad. Yang kedua kata hiqdun, hiqdun. Dan yang ketiga kata ghillun. Itu kata hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata ghil, karena ghil ini bukan cuma iri hati dan dengki, tapi ada marahnya, ada dendamnya, itu ghil. Makanya di dalam salah satu doa dalam Al-Qur'an diajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sana kata ghil. Ya, kalau kita artikan ini adalah doanya, ya Allah ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghil. Ghil itu sifat hasad, sifat iri hati, dendam kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena sifat hasad terhadap orang beriman itu bisa memecah belah kita, bisa mengoyak persatuan kita, bisa mencabik-cabik persaudaraan kita. Dan berapa banyak karena sifat iri hati dan dengki persaudaraan jadi putus. Itu banyak. Makanya kalau ingin persatuan ditegakkan, salah satu caranya adalah sifat iri hati ini harus dihilangkan. Nah, itu secara kebahasaan. Jadi ada 3 kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan kata iri hati atau dengki. Yang pertama apa, Bu? Hasad. Yang kedua hiqdun. Yang ketiga ghillun. Itu bahasa Arabnya. Dan maknanya iri hati, tetapi tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Apa sih yang dimaksud dengan iri hati? Iri hati itu kalau orang dapat nikmat diberikan Allah, kita yang marah, kita yang benci, kita nggak suka, itu maksudnya. Jadi kalau ibu misalnya tiba-tiba dapat hadiah 100 juta, saya yang marah, saya yang benci, saya nggak suka, itu disebut dengan iri hati. Karena keberuntungan yang diterima orang lain, karena kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, itu namanya hasad. Kira-kira sering nggak kita ketemu orang begini, Bu? Sering nggak, Bu? Kalau ada orang dapat nikmat, kita yang nggak suka, ada nggak, Bu? Oh, banyak, banyak, Bu, ya, banyak sekali. Secara naluri itu alami karena kita manusia. Tetapi ini bermasalah, harus dihilangkan. Salah satu dosa yang pertama kali terjadi di dunia ini, di langit dan di bumi, dosanya adalah hasad, iri hati dan dengki. Itu dosa pertama. Setelah itu sombong. Hasad yang pertama yang terjadi di alam langit itu adalah pada saat ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, lalu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud penghambaan, ya, bukan sujud penyembahan. Tapi sujud yang dimaksud ini adalah menghormati. Bukan soal Nabi Adam diciptakan dari tanah sehingga membuat dia mulia, bukan. Tetapi ini perintah. Perintah Allah. Kalau perintah Allah nggak usah ditanya lah. Maksud Allah apa sih? Nggak usah. Kalau Allah suruh, laksanakan. Nggak usah ditanya. Maksudnya apa sih Allah nyuruh-nyuruh ini? Nggak usah ditanyain. Karena Allah tahu yang lebih baik buat kita. Termasuk pada saat ketika para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, malaikat fasajadu, mereka pun sujud.
kecuali siapa? Iblis. Maka di sini ada pengertian, apakah iblis bagian dari malaikat atau bukan? Menurut satu penafsiran, bagian. Karena dilaknat oleh Allah, maka menjadi iblis. Satu. Tapi penafsirannya lemah. Penafsiran yang lain mengatakan, bukan. Iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis memang bagian dari komunitas yang diperintahkan Allah juga untuk menghormati Adam. Tetapi dia bagian dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Kata Allah, iblis itu dari bangsa jin yang kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak mau menaati perintah Allah, yaitu perintah sujud menghormati Adam. Maka dia menjadi orang yang terlaknat dan diusir oleh Allah dari surga. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena sifat iri hati dan dengki iblis kepada kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Apa kemuliaannya, Pak? Apa kemuliaannya? Kemuliaannya adalah dia diberikan penghormatan oleh Allah dan para malaikat disuruh sujud menghormati Nabi Adam. Itu kemuliaan, anugerah. Nah, iblis nggak mau. Di dalam hati iblis itu ada sifat sombong. Kata iblis, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, sementara aku dari api? Nah, dari sifat iri hati dan dengki muncul sifat sombong, merendahkan. Nanti akan muncul, kalau kita punya sifat hasad, akan merendahkan orang lain. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, dosa pertama kepada Allah di muka bumi ini adalah hasad juga yang dilakukan oleh Qabil. Siapa Qabil, Bu? Qabil siapa? Siapa Qabil? Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam, Qabil, lahir bersaudara dengan Iklimah. Oh. Sementara Habil bersaudara dengan saudara perempuan. Apa namanya? Labudah. Ibu hebat nih. Bacaannya luas. Guru apa, Bu? Guru ilmu santet. Kalau guru pasti bacanya harus luas. Jadi dua ini ceritanya kan begitu. Karena dulu manusia belum banyak dan berkembang biak itu adalah sesuatu yang penting, maka perlu ada perkawinan. Dan perkawinan yang logis menurut Nabi Adam, tidak mungkin satu kali darah yang dilahirkan dalam waktu yang sama itu menikah. Ini kan Qabil lahir bersama Iklimah. Yang Iklimah ini Allah berikan anugerah punya kecantikan yang lebih dibandingkan dengan saudara kembarnya dari Habil. Kelebihannya itu. Kata Nabi Adam, perkawinan silang. Jadi zaman dulu, zaman Nabi Adam itu boleh perkawinan silang. Qabil menikahi saudari tirinya Habil. Habil menikahi saudara kembarnya Qabil. Tuh, silang. Qabil bilang, kenapa? Karena Iklimah lebih cantik dari saudari kembarnya Habil. Dia protes sama Nabi Adam. Ada sifat iri hati dan dengki terhadap Habil. Dan dia protes, Nabi Adam, nggak adil nih. Seharusnya saya menikah dengan saudari kembar saya dong. Habil dengan saudari kembarnya. Akhirnya solusinya, karena Nabi Adam ini mungkin agak terdesak dengan protes dari Qabil.
Maka Nabi Adam memberikan satu solusi. Apa solusinya? Untuk melihat dan memberikan solusi adalah dengan melakukan pengorbanan. Ceritanya gitu, Bu. Karena Habil ini adalah seorang peternak, maka dia mencari korbannya hewan yang paling bagus. Jadi yang terbagus dari hewan-hewan ternaknya itu dikorbankan. Karena Qabil ini seorang petani, dia mencari hasil panen yang terburuk. Jadi yang pertama terbaik, yang kedua terburuk. Akhirnya yang diterima yang mana, Bu? Yang terbaik dong. Makanya kemudian kalau kita berkorban, itu cari hewan yang terbaik. Tidak boleh cacat, matanya nggak boleh buta, telinganya nggak boleh terpotong. Jadi yang terbaik, gitu. Karena ini untuk Allah. Korbannya Habil itu diambil melalui kilat, hilang, yang kemudian disimpan di satu langit, yang nanti kambing atau domba dari persembahan Habil kepada Allah nanti diturunkan pada saat ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadi tergantikan. Jadi pada saat Nabi Ismail mau menyembelih Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, Allah ganti. Gantinya dengan apa? Seekor domba. Dari mana dombanya? Hasil korban dari Habil yang diambil oleh Allah dan disimpan di dalam langit. Keberapa saya lupa. Tapi kemudian diberikan. Saya dipahami, Bu, ya? Disinilah kemudian muncul sifat hasad. Dari siapa? Dari Qabil. Sifat hasad ini kemudian memotivasi tindakan kriminal. Namanya hasadnya aktif. Hasadnya aktif ini kemudian membuat Qabil membunuh Habil. Sifat hasad. Maka itulah dosa pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil adalah sifat iri hati yang mengantarkan kepada pembunuhan dari Habil. Maka kita bisa simpulkan dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi itu adalah dosa hasad. Iri hati dan dengki yang kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya. Bisa dipahami, Bu, ya, Pak? Jadi kalau tanya, apa sih dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di langit dan di bumi? Jawabannya apa, Bu? Hasad. Oleh karena itu maka hasad ini perlu dikenali, perlu diidentifikasi, dan perlu diketahui ciri-cirinya. Yang kita akan coba kenal. Kira-kira ada nggak sama kita? Untuk mengukur apakah virus hasad ini ada di dalam diri kita, indikatornya atau ukurannya itu mudah. Tapi penjelasannya panjang. Ukurannya cuma dua tuh. Apa tuh? Senang jika orang lain susah. Susah jika orang lain bahagia. Punya nggak cepat itu, Bu? Mudah-mudahan tidak. Gimana, Pak? Ada? Kalau orang beli mobil, ibu yang kepanasan. Itu dipanasan itu. Itu masih pasif, ya. Masih pasif, belum aktif. Dia beli mobil, kita yang kepanasan. Kepanasan ini gimana? Kena penyakit demam. Jadi baru beli mobil, penyakit demam, sakit kepala, flu, demam. Mungkin karena seorang pemikir kali jadi dipikirin kan. Setelah tetangganya habis beli mobil, dapat rezeki renovasi rumah, rumahnya tambah bagus. Kenapa, Bu?
darah tingginya naik. Darah tinggi naik tuh. Tetangganya kawin lagi, stroke dia. Sehingga membuat dirinya itu susah. Itu salah satu indikatornya. Susah kalau orang senang. Tapi kalau seandainya tetangganya bangkrut, dia senangnya luar biasa. Dia bilang syukurin. Nah, itu sudah ada tanda-tanda di mana orang itu terkena virus hasad. Kita kenali saja, Bu. Kira-kira kita seperti itu enggak? Ya kira-kira. Insya Allah tidak. Itu tandanya. Kita sudah kenali. Nah, sekarang dari dua indikator itu, suka kalau orang susah, susah kalau orang senang, nanti akan memunculkan satu, merendahkan orang lain. Saya beri contoh. Orang itu dapat sukses, kesuksesan. Sukses dalam bisnisnya, sukses dalam semua dia sukses. Lalu ada orang cerita, oh si A ini, si Fulan ini hebat. Orangnya cerdas. Ketika ngelola bisnis itu dalam waktu sangat singkat, dia sudah menjadi orang yang kaya. Bisnisnya berhasil. Si orang yang punya hasad, dia cerita. Ya wajar aja dia begitu. Dia kan pakai A, pakai B. Wajar aja dia begitu. Dia kan ke gunung A untuk cari pesugihan. Dibilang gitu. Kan begitu, Pak? Jadi dicari hal-hal untuk merendahkan orang lain. Maka merendahkan orang lain dan mencari kekurangan-kekurangan dari orang lain itu muncul karena sifat hasad. Karena dia nggak mau orang lain memuji dia, sehingga dia munculkan kekurangan-kekurangannya. Dia kan begitu begini. Karena dia begini yang jelek-jelek disebutin. Kira-kira banyak nggak kita temukan orang begitu, Pak? Banyak. Nah itu hati-hati, itu sifat hasad. Yang kedua, menghina, membuka aibnya. Jadi kalau orang hasad kepada orang lain, maka dia akan buka aibnya. Saya beri contoh misalnya, hasad terhadap paslon ya, Pak ya, pasangan calon misalnya, maka dia akan buka aib-aibnya tuh, dicari itu aib, supaya dia nggak bisa maju, dia nggak bisa mencalonkan diri, dia bisa macam-macam lah. Itu sifat hasad. Yang ketiga, berdusta, dia berbohong, dia tidak amanah. Saya beri contoh. Ini saya alami nih, ini saya alami. Jadi satu ketika ada seorang itu bilang ke si A, dan si A ini teman saya. Dia bilang, tolong sampaikan kepada Ustadz, pada saya, untuk mengisi khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri. Si A ini memang pengurus masjid. Disampaikan ke si B. Ketika disampaikan si B nggak sampaikan ke saya. Malah dia mengucapkan kalimat yang berdusta, yang mengatakan bahwa oh dia ini nggak bisa isi itu, padahal nggak pernah bilang ke saya. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ditanya, salam saya yang saya sampaikan kepada si A sampai nggak ke Bapak? Saya bilang enggak. Itu tandanya ada sifat hasad, iri hati dan dengki. Maka dia berdusta di hadapan orang itu, mengatakan dia nggak bisa isi karena dia sudah ada kesibukan yang lain. Padahal nggak pernah saya bilang gitu. Dia mengucapkan sesuatu yang berdusta. Itu sifat hasad. Hati-hati. Yang ketiga, bermuka masam. Jadi kalau ketemu dengan orang yang dapat tibat karena dia hasad, cemberut, nggak senyum. Kadang-kadang dia menghindar. Pernah ngalami, Bu? Pernah ngalami nggak? Nggak pernah ya? Berarti ibu-ibu dari Masjid Nurul Hikmah ini luar biasa ini. Min ahlil jannah semua.
penghuni surga. Karena kebanyakan begitu. Kalau dia ada sifat hasad kepada orang lain, kalau ketemu mukanya masam, nggak senyum, cemberut. Kalau memang dia tidak mau begitu, dia menghindar. Dia nggak mau ketemu dengan orang yang dihasad. Dan saya alami semua ini. Yang keempat, yang kelima, dari sifat hasad itu, maka akan memunculkan, itu tadi, mengadu domba. Diadu domba. Maka sifat hasad itu membahayakan pelakunya sendiri. Saya berikan contoh. Ini ada seorang raja, khalifah dari dinasti Abbasiyah, namanya Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah. Dia punya seorang menteri yang disebut dengan wazir. Bukan wasir ya, ini wazir. Kalau wasir tuh penyakit apa? Kalau wasir apa, Bu? Ambeien. Tapi ini pakai Z, wazir. Artinya adalah menteri. Dia punya menteri, tapi dia angkat menteri lain dari desa, seorang yang sederhana. Nah, menteri yang sudah bersama dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu kemudian karena Khalifah mengangkat wazir yang baru, dan dia wazir lama, dia khawatir jangan-jangan nanti saya dipecat dari jabatan wazir ini karena keberadaan wazir yang baru ini. Nah, di situ muncul sifat hasad. Hasad. Tapi hasadnya belum aktif. Kalau hasadnya belum aktif, belum dihukum, belum dapat dosa. Masih di dalam hati. Tapi dengan perasaan seperti itu, maka kemudian dia melakukan tindakan. Maka disebut dengan aktif. Apa tindakannya? Dia berpikir gimana caranya supaya nikmat yang didapat oleh wazir yang baru itu hilang. Dia berpikir. Maka namanya hasadnya aktif. Dan itu yang diperintahkan Allah, kita berlindung dari kejahatan orang yang hasad apabila hasadnya aktif. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki ketika kedengkiannya itu aktif. Kalau aktif berarti dia cari cara untuk menghilangkan nikmat orang itu. Tapi kalau tidak aktif dia biasa aja, tapi dia iri. Biasa, cuma di hatinya. Itu belum diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia bikinlah siasat. Si wazir lama ini bikin siasat. Apa siasatnya? Siasatnya adalah dia ajak wazir baru itu ke rumahnya. Lalu kemudian dia undang untuk makan di rumahnya. Pada saat ketika mengolah makanan itu dicampur dengan bawang-bawang. Kalau bawang baunya gimana, Bu? Bau bawang kan gak enak kan? Dicampur. Lalu kemudian makanlah wazir baru itu dengan lahap. Wazir yang lama menghadap kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dia bilang, wahai Khalifah, wazir yang baru ini mohon maaf agak lambat datang karena saya undang dia makan di rumah dan saya biarkan dia menghabisi semua makanan yang ada di rumah. Padahal dia punya siasat supaya si wazir baru itu mulutnya bau. Tujuannya itu. Jadi dikasih makanan yang baunya sulit hilang, yaitu bawang. Mungkin saat itu di dinasti Abbasiyah belum ada jengkol. Karena bawang kalau nyampe jengkol tuh. Kalau ada jengkol mungkin jengkol yang dikasih tuh. Akhirnya bawang itu. Si wazir lama dia bilang sama khalifah, sementara wazir baru ini nggak ada di situ. Apa dia bilang? Wahai khalifah, saya mau menyampaikan satu informasi. Apa informasinya itu? Kata Al-Mu'tasim Billah.
Informasinya adalah wazir yang baru yang khalifah angkat itu membicarakan tentang khalifah keburukan. Berdusta ini. Apa yang dibicarakan tentang saya? Kata Mu'tasim bilang, khalifah itu badannya bau. Badannya bau. Berarti ada kebohongan, Bu, ya? Berdusta. Khalifah marah, dibilang begitu. Nah, ketika dia kembali kepada wazir yang baru, dia bilang sama wazir yang baru, khalifah itu nggak suka bau, termasuk bau bawang. Nanti kalau berhadapan dengan khalifah, jangan sampai bau itu kecium khalifah, nanti dia bisa marah. Bisa dipahami nggak ceritanya, Pak? Menghadaplah wazir baru ini kepada khalifah. Pada saat ketika dia menghadap khalifah dan berbicara dengan khalifah, dia tutup mulutnya. Betul nggak? Oh, ini jatuh terus nih. Dia tutup mulutnya. Supaya apa? Supaya bau itu tidak dicium khalifah. Khalifah merasa, wah kurang ajar nih. Dia pikir saya bau badan. Bau badan. Maka dia tutup hidung. Kalau misalnya ibu bau badan, ada temannya tutup hidung, ibu marah nggak, Bu? Semarah. Kita nggak tahu kalau kita bau badan, tiba-tiba teman kita tutup hidung ngomong dengan kita. Kira-kira tersinggung nggak? Singgung. Apalagi ini khalifah. Khalifah itu langsung kemudian bikin surat. Tulis surat, lalu dibilang sama wazir baru ini surat kau sampaikan kepada ajudan saya. Si wazir yang baru ini taat. Surat itu langsung dia bawa kepada ajudan, tapi sebelum sampai kepada ajudan, wazir yang lama ini lalu melihat surat dipegang oleh wazir baru, muncul sifat irinya. Dia bilang, biar surat itu saya yang bawa. Surat itu saya yang bawa, saya kasih uang kau 2000 dirham. Dikasihlah uang 2000 dirham. Wazir baru ini ya sudahlah, daripada ribut, akhirnya wazir lama yang bawa surat. Pada saat dia bawa surat itu, ternyata dia bawa surat kepada Algojo kerajaan. Algojo. Ketika Algojo itu kerajaan buka, surat itu isinya apa? Kalau datang orang ini, penggal saja lehernya. Dan ternyata yang dipenggal adalah wazir lama yang punya sifat hasad. Makanya Nabi pernah mengatakan, jauhi sifat hasad, karena sifat hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ini api ketemu kayu bakar, klop gitu, klop, dia akan membakar. Nah, sifat hasad itu akan membakar kebaikan, dan sifat hasad akan membahayakan pelakunya sendiri. Dan orang yang dihasadi itu nggak dapat apa-apa. Dan kalau ingin ceritanya, banyak sekali cerita di dinasti Abbasiyah dan Umayyah terkait dengan persoalan hasad ini. Tapi salah satu cerita ini menjadi gambaran dan memberikan pelajaran moral ke kita. Orang yang hasad itu tidak mendapatkan apa-apa, tetapi adalah keburukan yang dia akan dapat. Seperti yang dialami oleh wazir lama yang mempunyai sifat hasad kepada wazir baru, dan hasadnya aktif. Kalau aktif berbahaya. Tapi kalau hasadnya itu pasif, tidak menggerakkan dia melakukan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, ada 5 poin. Itu no problem. Allah masih belum hitung. Tapi kalau sudah diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan, dengan berbohong, berdusta, menzalimi dan sebagainya, maka itu disebut dengan aktif. Yang kedua, hasad dan dengki ini berdampak buruk bagi diri sendiri, baik secara medis, kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Jadi kalau orang punya sifat hasad, itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan mental dan fisik. Dan ini sudah dilakukan penelitian. Saya baca penelitiannya. Nah, penelitian itu ditulis oleh mahasiswa yang dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah,
yang mahasiswa itu dari UIN, Raden Intan, Raden Fata, Palembang, dari Palembang. Dia melakukan penelitian sejauh mana sifat hasad mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik. Ternyata Bu, kesimpulannya sifat hasad itu mempengaruhi kesehatan fisik. Yang pertama adalah gangguan pada kelenjar pankreas. Kedua, insomnia. Sulit. Apa insomnia, Pak? Sulit tidur. Ya jelas lah, orang hasad dipikirin pasti sulit tidur. Yang ketiga, energinya itu terkuras. Orang kalau mengurusi orang lain secara negatif, kira-kira capek nggak? Capek, lelah, letih, dan capek. Dan karena orang letih dan capek, kira-kira memberikan pengaruh nggak pada kesehatan fisiknya? Pengaruh. Makanya hasad itu dihindari, karena itu bisa mengganggu kesehatan fisik kita. Itu secara fisik. Nah, ini kejiwaan. Kejiwaan itu orang yang punya hasad, karena dia selalu iri terhadap nikmat yang diberikan orang lain kepadanya, maka dia merasa tersiksa hidupnya. Yang kedua, penuh dengan emosi, amarah, dan lain sebagainya. Makanya pernah satu ketika, ini cerita dari Nabi ya, Nabi yang cerita. Pada satu ketika Nabi sedang kumpul sama sahabat, kumpul. Nabi bilang akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Tiba-tiba ada muncul seorang laki-laki yang sangat sederhana, habis wudu dia bawa sendalnya, muncul. Pada kesempatan yang lain ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi juga bilang, apa yang dibilang Nabi? Akan muncul dari lorong ini seorang penghuni surga. Muncul orang yang sama. Pada kesempatan yang ketiga, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi pernah bilang kalimat yang sama. Akan muncul seorang penghuni surga. Muncul orang yang sama. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Amr bin As, namanya Abdullah. Dia penasaran, kira-kira apa sih amalan orang itu sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga, padahal belum meninggal. Penasaran dia. Akhirnya dia ikuti orang itu sampai rumahnya. Pada saat sampai rumahnya, dia ketuk pintu rumah, lalu dia minta izin sama penghuni rumah untuk bisa bermalam di rumah itu selama 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam. Alasannya bahwa dia ada masalah dengan bapaknya dan dia berjanji tidak akan tidur di rumah selama 3 hari 3 malam, dan dia minta izin bisa nggak dia tinggal di situ selama 3 hari 3 malam. Jadi dia bohong. Abdullah bin Amr bin As bohong tapi demi kebaikan. Karena dia ingin tahu apa sih amalan orang itu sampai Nabi mengatakan dia adalah ahlul jannah, penghuni surga. Selama 3 hari 3 malam dia perhatiin aja apa sih amalannya. Setelah dia perhatiin, dia simpulin orang ini nggak ada amalan yang istimewa kok. Kok sampai Nabi mengatakan penghuni surga? Zikirnya biasa aja, nggak panjang-panjang amat. Sholat malamnya cuma berapa rakaat? Cuma 2 rakaat saja, tidak seperti kami para sahabat-sahabat Nabi ini. Jadi nggak banyak. Lalu kemudian dia bilang pada hari terakhir, dia bilang sama orang itu, dia bilang gini, Fulan, mohon maaf, saya sebenarnya menginap di rumah ini tujuannya adalah untuk mengetahui amalanmu. Karena Nabi pernah mengatakan engkau termasuk penghuni surga. Saya perhatikan selama 3 hari 3 malam nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja. Apa kata sahabat Nabi
yang disebut Nabi sebagai penghuni surga, apa dia bilang? Seperti yang kau lihat, ibadah saya biasa aja, zikir saya juga biasa. Tapi ada satu sifat yang melekat pada diri saya adalah saya tidak pernah iri dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Ternyata yang membuat orang itu menjadi penghuni surga bukan amalan-amalan ibadahnya, tetapi sifat hasad tidak ada pada dirinya. Makanya ibu, kalau seandainya ibu sholat malamnya luar biasa, puasa Senin Kemis, ibadahnya rajin, tapi masih sifat hasad, jangan berharap masuk surga. Kenapa? Karena itu yang menghambat Anda. Makanya sifat hasad ini harus dihilangkan. Nah, secara sosial dampaknya apa? Hubungan sosial tidak akan pernah harmonis dan selalu perselisihan. Ibu tahu kenapa orang-orang Yahudi tidak mau menerima Islam dan menerima Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena sifat hasad yang ada pada diri mereka itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ini kata Allah, orang-orang Yahudi itu menunggu Nabi terakhir. Nabi terakhir dia tunggu. Karena Nabi terakhir lahir bukan dari keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail, mereka muncul sifat iri, marah, iri hati dan dengki. Jadi mereka itu tahu Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anaknya. Itu kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi itu mengenali dan mengetahui Nabi itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi kenapa mereka tidak beriman, tidak mengikuti ajaran Nabi? Apa kata Allah? Hasadan min 'indi anfusihim. Surah Al-Baqarah. Karena ada sifat hasad yang ada dalam diri mereka, maka kebenaran tertutup. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, kenapa mereka tidak bisa menerima kebenaran? Karena sifat hasadnya itu dominan sehingga hatinya mati. Jadi gini Bu, kalau kita melakukan keburukan, ini hati nih, saya gambarkan hati. Kalau ibu melakukan keburukan, maka ada titik noda di hati. Tapi kalau keburukan itu langsung ibu hapus dengan istighfar, dengan macam-macam ibadah, sholat dan sebagainya, itu terhapus. Dosa kecil ini terhapus, masih bersih. Tapi kalau tidak dihapus dosa kecil ini dengan istighfar, dengan baca la ilaha illallah, kemudian dengan antara sholat 5 waktu dengan 5 waktu yang lain itu menghapus dosa, antara Jumat dengan Jumat lain menghapus dosa, itu kata Nabi, kalau nggak dihapus dengan itu, maka titik noda akan terus di situ, titik, 1. Lalu kemudian dia melakukan yang kedua, titik lagi 1. Kalau terus menerus dia lakukan, maka hatinya jadi hitam. Kalau hati hitam, terima cahaya nggak? Nggak bisa terima cahaya. Kalau hatinya hitam, maka dia tertutup. Maka Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ditutup tuh. Orang mau ngomong apa? Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja kata Allah, kau mau berikan peringatan, tidak beri peringatan, sama saja buat mereka. Kenapa? La yu'minun, enggak akan percaya. Kata Allah. Kenapa kok begitu? Karena Allah udah tutup. Nah, orang-orang munafik itu kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Surah Al-Baqarah itu cerita itu ada 3 kelompok. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan penyakitnya karena terus-menerus tidak diobati, maka bertambah. Ketika dia bertambah, menjadi hitam hatinya. Kalau dia sudah hitam hatinya, maka pendengarannya juga ditutup, penglihatannya ditutup, nggak peka. Kalau ngelihat sesuatu nggak peka, kalau dengar sesuatu nggak peka, sama aja. Makanya harus dihapus tuh. Nah, salah satu yang membuat hitam hati itu adalah hasad. Maka harus dihapus, harus dihilangkan. Dan banyak persoalan terjadi, konflik ketegangan dalam masyarakat kita karena sifat itu. Makanya
di dalam kajian hati, hasad ini menjadi kajian penting. Bisa dipahami, Bu? Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, Bu. Masa saya mau tabokin satu-satu kan nggak mungkin kan? Nah, sekarang karena sifat hasad itu adalah berbahaya. Membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain, komunitas sosial di antara kita, yaitu persaudaraan kita, maka perlu mengetahui cara menghilangkan sifat hasad, caranya. Dan saya mengambil dari salah satu kitab, karena kajian seperti ini rujukannya harus kitab-kitab kuning. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa sifat hasad itu membahayakan pelakunya, itu yang saya sebutkan tadi. Ada yang disebut dengan cognitive knowledge, pengetahuan kognitif. Perlu ada pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu bagaimana caranya Anda bisa mengenali itu. Harus tahu bahwa sifat hasad akan kembali kepada orang yang pelakunya dan tidak membahayakan orang yang dihasadi atau diiri hatikan. Satu, itu harus tahu tuh. Sehingga jangan sampai terjadi karena enggak memberikan keuntungan sama sekali. Karena kita hidup itu tentu harus profit oriented juga, berorientasi pada profit, keuntungan. Kira-kira saya ini kalau di sini untungnya apa gitu? Oh, dapat pahala, dapat ilmu, oh, harus saya lakukan. Jadi orientasinya begitu. Sifat hasad tidak memberikan keuntungan sama sekali kepada orang yang atau pelakunya. Maka perlu diketahui. Bagaimana caranya? Baca buku. Hadiri majelis-majelis ilmu. Karena orang kalau tidak hadir majelis ilmu nggak tahu tuh apa masalahnya. Yang kedua, banyak melakukan ketaatan, ibadah, kasih banyak supaya nggak kepikiran untuk bisa melakukan sifat hasad. Yang kedua, minta sama Allah perlindungan. Minta sama Allah perlindungan supaya terhindar dari penyakit hasad. Yang ketiga, banyak berdoa minta keselamatan. Apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah, itu salah satunya. Atau juga Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah. Silakan. Itu minta. Yang terakhir adalah banyak berzikir. Terutama baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 3 kali. 3 kali kalau bisa pagi dan sore. Kalau pagi dan sore berarti habis sholat subuh dan habis sholat asar atau habis sholat maghrib, habis sholat asar. Kira-kira berat nggak tuh, Bu? Qul 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, berat nggak? Nggak berat. 5 menit selesai. Nggak sampai 5 menit tuh. 3 kali. Habis subuh dan habis asar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Iqra. Katakan atau bacalah. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Yang kedua, wal mu'awwidzatain. Al-mu'awwidzatain ini surat apa ini? Al-Falaq An-Nas. Disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Ta'awuz, minta perlindungan. Coba kalau ibu baca surah Al-Falaq itu perlindungan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa lagi? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa lagi? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terus wa min syarri hasidin idza hasadu. Dari kejahatan orang yang dengki ketika dengkinya itu aktif. Sama qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh minta perlindungan sama Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dan seterusnya. Dari kejahatan waswas. Waswas itu bisikan.
Bisikan itu menggerakkan kita. Kata Nabi, Iqra qul huwallahu ahad wal muawwizatain hina tumsi wa hina tusbi. Pada saat ketika Anda berada di sore hari. Artinya baca setelah habis sholat asar. Wa hina tusbihu, pada saat ketika Anda berada di pagi hari, subuh. Maka baca habis sholat subuh. Apa yang dibaca? Qul hu al-falaq an-nas. Kata Nabi, salah marrat. Berapa kali? 3 kali. Takfika min kulli syai'. Maka yang Anda baca itu akan menjaga Anda dari semua keburukan-keburukan yang terjadi. Tuh, enggak berat. Makanya seringkali kita ketika dalam melakukan perjalanan, pada saat akan terjadi kecelakaan, tiba-tiba enggak terjadi. Ada aja yang membuat kita terhindar. Kenapa? Karena kita rutin baca ini. Baca apa? Kulhu, al-falaq, an-nas, ditambah lagi dengan ayat kursi. Itu orang tua kita dulu ajari kita tuh, habis sholat jangan lupa baca ayat kursi 5 waktu. Ditambah juga dengan kulhu, al-falaq, an-nas, kalau bisa 3 kali. Itu bisa memberikan perlindungan, memberikan kecukupan kepada kita dari kejahatan-kejahatan yang mungkin saja terjadi kepada kita. Nah, saya pikir untuk kajian kita sudah 1 jam ini, dari jam 8.33 ya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Saya persilakan. Silakan Bu atau Bapak. Kayaknya lebih enak ngeliat ke sini ya. Lebih seger. Ngeliat ke sini, ngantuk. Silakan. Silakan Bu Guru. Apa bedanya Bu Guru dengan Kang Guru? Kalau guru, Kang Guru ada kantongnya. Kalau Bu Guru nggak ada kantongnya itu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik ya materi ini tentang hasad dan cara menghilangkan sifat hasad tersebut. Yang jadi mungkin perhatian saya ya, itu kan yang saya pernah dengar itu katanya sifat hasad itu bisa timbul karena dari apa yang kita makan, gitu kan. Nah, kadang saya juga suka pikir, kita kan bekerja ya, sepertinya kita bekerja yang baik gitu ya, insya Allah halal dan kita juga mengeluarkan zakat. Tapi kok kita kenapa ya suka ada rasa-rasa ini seperti itu, kan? Nah, terus yang kedua, ini juga mungkin sifat hasad juga kan ya, karena kita suka melihatnya, dan itu orang Muslim itu kan diberi karunia oleh Allah itu banyak yang otaknya cerdas, gitu kan? Otaknya cerdas. Padahal kan dari segi agama saja mereka sudah mensekutukan Allah. Terus belum lagi mereka cara mendapatkan langkahnya itu kita juga banyak yang mereka mungkin ada yang kita bisa lihat sendiri gitu ya. Mereka kan biasanya suka menghalalkan berbagai cara, gitu kan. Nah, tapi yang kita lihat di dunia ini, gitu kan, banyak dari mereka itu justru memberikan manfaat kepada kita semua. Contohnya itu misalnya memberikan jalan raya gitu ya, jalan tol itu kan bisa kita pakai semua manusia dan semua orang itu bisa menggunakannya. Dan yang saya suka kepikiran itu kan katanya, nah cucunya Nabi Adam itu akan semua terputus amalnya kecuali 3, ya kan? Salah satunya adalah amal jariah. Nah, apakah kalau di agama kita kan katanya kalau masih dipakai, masih digunakan, insya Allah itu mengalir sampai kita itu meninggal. Nah, bagaimana dengan dengan orang-orang yang non-Islam, gitu kan?
itulah mungkin Pak Profesor bisa memberikan pencerahan ya atas pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Baik, silakan. Dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustaz, apa yang dilakukan kita terhadap orang tua atau suami yang telah tiada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Satu lagi. Iya, satu lagi pertanyaannya. Ini saya sering dengar ya, karena kebetulan saya ada bekerja di orang-orang yang kompleks ya dengan agamanya. Nah itu terkadang saya suka dengar bilang, tuh ya orang Islam miskin-miskin. Kalau kita, nah itu yang jadi saya terkadang, aduh, kok Islam identik dengan miskin gitu. Padahal kan Allah itu mengajarkan kita tiap hari itu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, gitu kan? Tapi kenapa kok mereka itu kalau masuk agama Islam Islam, gitu kan? Itu aja Pak. Kalau yang terakhir kayaknya curhat itu. Curhat. Yang pertama terkait dengan persoalan makanan Bu ya. Memang dalam konsep Islam kita pernah bahas itu. Adab terkait dengan persoalan makan. Di awal-awal pertemuan kita bahas. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Maka Islam membahas itu. Makan. Kata Allah dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk makan yang halal dan bergizi, baik. Yang pertama terkait dengan spiritual. Halalan, itu spiritual. Kalau thayyiban terkait dengan fisik. Maksudnya apa? Baik buat tubuh, yaitu makanan yang sesuai dengan kesehatan tubuh atau gizinya. Ada juga yang nanya, gimana kalau seandainya seperti orang makan makanan yang berminyak? Itu bagi orang-orang yang punya penyakit, maka itu nggak baik, itu jangan. Itu nggak dianggap bukan thayyib. Tapi bagi orang-orang yang nggak bermasalah, silakan dimakan. Jadi kontekstual. Nah, di dalam Islam, kenapa diperintahkan memakan makanan yang baik? Karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Misalnya apa? Kalau dibuktikan secara sains, memang agak sulit dibuktikan. Tetapi realitasnya banyak terjadi. Fakta. Sosiologisnya mengatakan demikian. Misalnya, ada orang bapaknya suka mencuri. Keluarganya seperti itu. Berarti makanan-makanan yang diperoleh dari hasil yang tidak baik. Lalu diberikan makan kepada anaknya. Kira-kira anaknya punya potensi enggak seperti itu? Punya. Makanya disuruh kita memakan makan yang baik. Yang pernah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat dia diberikan makanan oleh pembantunya. Dan dia tidak tanya, setelah dia makan baru dia tanya, ini dari mana kau dapat? Dari hasil meramal. Meramal itu sesuatu yang negatif, haram. Maka hasilnya haram. Langsung dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ini haram, jangan sampai masuk bercampur dengan darah, akan memberikan pengaruh. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Kata Nabi, semua daging yang muncul dari sesuatu yang haram, maka neraka menjadi tempatnya. Nah, kalau dia tempatnya neraka, berarti perbuatannya buruk atau baik? Buruk. Kalau dia perbuatannya buruk, berarti ada pengaruh antara makanan dengan perbuatan buruk. Perbuatan buruk mengarah kepada neraka. Itu begitu. Ada kasus misalnya gimana orang kafir misalnya, non-muslim ya, kita anggap non-muslim. Mereka bukan muslim, makanannya juga kadang-kadang yang haram. Nggak bagus. Kok bisa cerdas? Kecerdasan itu bukan terkait dengan persoalan halal haram. Tuh. Kecerdasan itu terkait dengan persoalan genetik dan persoalan gizi. Bisa pahami ya?
Tetapi kecerdasan yang diperoleh dari makanan-makanan itu mengantarkan kepada sesuatu yang tidak berkah. Sebut tidak berkah. Dan ketidakberkahan itu mempengaruhi, misalnya apa? Ilmunya dia gunakan untuk sesuatu yang buruk. Dia punya ilmu digunakan bagaimana caranya dia melakukan manipulasi. Dia pintar. Ibu pernah dengar nama Gayus Tambunan, Bu? Pernah dengar siapa? Pajak kan? Oh, dulu heboh itu. Kira-kira orang pintar nggak tuh? Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi pajak. Tetapi kepintaran dia tidak memberikan maslahat buat dia, tidak memberikan keberkahan. Dia gunakan untuk melakukan manipulasi. Kayalah dia. Tapi akibatnya apa? Hidupnya nggak berkah. Sekarang di mana? Penjara. Nggak berkah. Nah, yang dicari sekarang keberkahan. Maka kalau kita makan, doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi rezeki yang kami dapatkan. Dan berkahi makanan yang kami makan. Jadi makanan yang kita makan itu menjadikan sesuatu sehingga kita bukan tambah jauh dari Allah, tapi tambah dekat dengan Allah. Itu maksudnya begitu. Jadi boleh saja dia pintar, boleh saja dia kaya, tapi enggak berkah. Yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah keberkahan hidup. Anda boleh saja miskin, tapi tidak jauh dari Allah. Anda boleh saja sakit, tapi semakin dekat dengan Allah. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dikasih penyakit yang tidak pernah ada satupun manusia diberikan penyakit seperti Nabi Ayub. Ada nggak di dunia ini orang terkena penyakit sampai semua dagingnya habis, tinggal tulangnya saja dan lidahnya masih bisa berzikir. Sampai istrinya bilang, istrinya satu persatu ninggalin dia, nggak kuat. Tinggal satu yang masih bertahan. Sampai kemudian untuk memberikan makan kepada Nabi Ayub, dia menjual rambutnya, padahal itu nggak boleh. Sampai-sampai Nabi Ayub mau hukum dia. Istrinya sampai bilang sama Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau kan Nabi, minta sama Allah supaya disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu minta sama Allah. Baru berapa tahun saya sakit. Sementara kenikmatan yang diberikan Allah kepada saya itu melebihi dari penyakit saya ini, malu. Akhirnya karena kesabaran Nabi Ayub, lalu Allah sembuhkan. Lalu Allah lipat gandakan semua yang diambil oleh Allah. Anaknya bertambah, istrinya tambah, dan sebagainya. Hartanya pun semakin bertambah. Kalau istrinya bertambah kan enak kan? Pasti ibu yang tidak enak, laki-laki enak itu. Istri bertambah. Tapi ini rezeki dari Allah. Makanya yang terpenting, Bu, adalah keberkahan. Bukan soal kecerdasan. Kecerdasan bagus, tapi tadi keberkahan. Yang berikutnya adalah kenapa sih orang Islam identik dengan kemiskinan? Pertanyaannya adalah dia jalani Islam gak sih? Dia benar-benar orang beriman gak sih? Pertanyaan itu. Ibu Muslim gak? Tapi menjalankan ajaran Islam secara utuh nggak? Kalau insya Allah berarti tidak. Nah, berusaha. Maka kita ini sebenarnya dalam proses menjadi seorang Muslim. Belum Muslim sejati. Kita ini belum mukmin, tapi dalam proses menjadi orang mukmin. Nah, karena proses banyak tuh sesuatu yang menarik ke sana kan begitu, bisikan-bisikan. Kalau dia benar-benar beriman, apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nanti ibu baca surat Al-Mu'minun, ditulis Bu ya. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 dalam Al-Qur'an, ayat 1 sampai ayat 10 baca Bu. Dibaca tuh. Nanti di rumah dibaca terjemahannya, dilihat orang beriman itu seperti apa. Kalau dia benar-benar beriman seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka nggak mungkin dia miskin. Kenapa? Qad aflaha. Aflah itu artinya beruntung. Sukses. Sukses dunia, sukses
akhirat. Tapi ingat, ketika dia menjadi orang kaya, hartanya itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Itu orang beriman. Anda harus kaya. Kenapa? Karena salah satu bagian dari ajaran Allah itu adalah mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Kalau orang tidak punya harta, bagaimana bisa mengeluarkan zakat? Maka perintahnya seperti itu. Tapi jangan sampai kekayaan Anda membuat Anda lupa. Jangan sampai hati Anda dikuasai oleh harta Anda. Itu yang penting. Maka itu namanya zuhud. Saya kaya nih, tapi saya nggak diperbudak dengan harta saya. Harta saya tidak mengendalikan hati saya. Itu namanya zuhud. Zuhud itu boleh kaya, tetapi tidak dikuasai hatinya oleh kekayaan itu. Saya berikan contoh, Bu. Cerita ini, tapi cerita ini cerita bagus ya, cerita sufistik. Jadi ada seorang ulama sufi di satu negeri, dia hidupnya itu yang memang dia persembahkan untuk Allah. Pekerjaannya nelayan. Setiap hari dia cari ikan. Dan dia juga seorang ustadz ya, dia ngajar juga murid-muridnya. Setelah selesai mencari ikan di lautan, ikan itu lalu dibagi dua. Kan ikannya, kepala dan badannya pisah. Kepalanya dia makan buat dia, badan ikannya disedekahkan. Jadi yang badannya itu dia pisahkan, disedekahkan buat orang-orang. Pada saat ketika dia makan kepala ikan, dia masih berpikir, gimana rasanya makan badan ikan ya? Dia masih berpikir seperti itu. Satu ketika, salah seorang muridnya itu ingin melaksanakan berpergian, perjalanan dinas lah kalau bahasa kita, jalan dinas, melakukan perdagangan di negeri namanya Andalusia. Andalusia di mana? Spanyol, di Eropa. Jadi Andalusia itu di Eropa. Pergilah murid itu, tapi sebelum pergi, sang kiai tadi yang biasa makan kepala ikan, maka disebut dengan syekh kepala ikan. Karena makanannya kepala ikan dulu. Badannya dikasih orang, badan ikannya. Maka disebut syekh kepala ikan. Syekh Ra'isus Samak. Jadi kepala, syekh kepala ikan. Syekh Ra'isus Samak. Dia bilang sama muridnya, nanti kalau kau pergi ke Andalusia, Spanyol, tolong temui guru saya. Guru sufi saya. Namanya Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, ibu cari itu di internet. Muhyiddin Ibnu Arabi. Kalau ingin perdalam dia, nanti lihat orangnya seperti apa. Sampai di Andalusia setelah dia melakukan perdagangan, selesai, dia pun mencari seorang guru dari gurunya. Pikiran dia, kalau guru saya sudah miskin begitu, pasti gurunya lebih miskin lagi nih. Betul Pak ya? Guru saya sudah miskin begitu, makanya kepala ikan mulu. Berarti gurunya guru saya makanya tulang ikan ini. Tulang ikan. Pikirannya begitu. Kalau guru, dari guru yang susah pasti lebih susah lagi, kan pikirannya gitu. Dia tanyalah sama masyarakat di situ, di mana rumah Muhyiddin Ibnu Arabi? Ditunjukkan kepada rumah yang paling mewah, paling mega, paling besar di situ, Pak. Kaget ya. Apa betul? Kalau yang kau maksud ada Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang ulama sufi besar, yaitu rumahnya. Bayangkan Bu, dia datang ke rumah, dia kaget, di rumah mewah banget kayak istana. Pokoknya sangat mewah. Dia masuk, dilihat kanan kiri, ini sih bukan rumah nih, istana ini. Masa sih seorang ulama sufi, rumahnya seperti istana besar, mega seperti ini, pikirannya kan begitu. Karena dia pikir kalau ulama sufi harus miskin. Pikirannya begitu. Tapi ini kaya banget. Nah setelah ketemu, dia bilang, guru saya menyampaikan amanat salam kepada Syekh. Dan dia juga pesan, minta nasihat dari Syekh.
Kan biasanya kan guru gitu, kalau ketemu gurunya minta nasihat apa? Apa dia dibilang? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bilang kepada murid dari muridnya, bilang sama gurumu jangan memikirkan dunia. Bayangkan pesannya gitu, Pak. Bilang sama muridmu jangan pikirkan dunia. Ini sang murid dari murid gurunya itu tadi. Mangkel dia. Tahu mangkel? Apa mangkel? Kesel, bukan mengkel ya. Apa bedanya mengkel dengan mangkel? Nah, kalau mengkel setengah matang. Kalau mangkel kesel, dongkol dia. Gimana sih ini, Syekh? Diminta nasihat sama orang susah, bilangnya jangan mikirkan dunia. Pusing dia. Akhirnya ketika dia balik ke kampungnya, ke negaranya, ketemulah dia dengan Syekh gurunya itu. Dia bilang, Syekh, ada pesan dari guru Syekh. Apa pesan dari guruku? Dia bilang, saya jangan mikirkan dunia. Saya tersenyum dan sedikit sedih. Kenapa? Guruku benar. Guruku benar. Kenapa benarnya? Karena pada saat ketika saya makan kepala ikan, saya masih mikirkan bagaimana enaknya badan ikan. Itu dunia. Bayangkan, Bu. Anda boleh kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu mengendalikan hati Anda. Itu namanya zuhud. Jadi harus kaya, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti itu. Makanya jangan dikaitkan Islam dengan miskin, karena dia ketika menjalankan bisnisnya itu tidak mencerminkan apa yang ada dalam ajaran Islam. Kalau ajaran Islam pasti dia kaya. Nabi bisnis, mau ikut bisnis Nabi enggak? Susah bagi kita. Nabi kalau dagang, dijelaskan itu barang dagangannya sedetail mungkin, sampai yang cacat-cacatnya dia beritahu. Nabi. Kalau kita kan yang cacat kita sembunyiin tuh, sembunyikan, taruh paling bawah. Kita tuh kadang-kadang ada cacat kita ngebilangin. Nabi jelaskan, ini barang ada cacatnya sedikit, saya jual sekian. Kau mau kasih untung berapa silahkan aja. Ada enggak orang dagang di sini? Ke Tanjung Duren, enggak laku tuh. Orang pada tipu itu. Saya beli 200.000. Silakanlah beri keuntungan berapa. Orang yang belanja sama Nabi muncul rasa empatinya, simpati. Kok ada orang begini sih? Baik banget. Kalau orang simpati dan empati kepada orang itu, kira-kira apa yang dilakukan? Kasih tambah lah. Akhirnya Nabi ketika bisnis membawa barang dagangan Siti Khadijah, gak pernah rugi, untung besar. Sampai Siti Khadijah diceritakan oleh pembantunya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bu, ya, bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan, di Arab Maisarah laki-laki itu. Ceritain, bagaimana sih Muhammad itu? Kata Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bangsawan cantik, saudagar, keturunan hebat. Bagaimana Muhammad itu katanya kalau dagang? Wah, diceritain bagus semua Maisarah. Akhirnya muncul ketertarikan Siti Khadijah, dan dia menyuruh salah seorang keluarganya untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu boleh, Bu, perempuan meminang laki-laki. Kalau sekarang dibilang, kok apa istilahnya sekarang? Itu kalau ada gayung ada apa itu, Bu? Kalau ada gayung kan ada tempatnya tuh. Apa namanya itu? Apa itu? Tempayan. Kalau sekarang orang bilang tempayan ngampiri gayungnya, gitu. Dulu nggak ada masalah. Siti Khadijah melamar Nabi. Tapi yang mengeluarkan maharnya siapa? Tetap Nabi. Jadi nggak ada masalah. Sekarang nggak ada bahasanya, kok perempuan bergerak duluan? Ya zamannya Siti Khadijah begitu. Dia melamar Nabi Muhammad SAW. Sama dengan misalnya Nabi Yakub. Kenal Nabi Yakub? Tahu ya, tapi nggak kenal kan? Nggak pernah ketemu kan? Nah, jadi Nabi Yakub itu adalah bapaknya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu punya istri kakak adik. Si Lea
Satu lagi Rahel. Rahel dan Lea. Tulisannya Rahil. Makanya orang barat bilang Rachel. Namanya Rahel. Dua ini kakak adik. Lalu kakak adik ini punya pembantu perempuan. Diserahkanlah pembantu perempuan itu kepada Nabi Yakub untuk nikah. Jadi istrinya ada 4. Jadi istrinya ada 4. Yang pertama kakak adik. Pada zaman Nabi Yakub syariatnya boleh menikahi kakak adik. Boleh. Zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Jangan kalian menikahi adik kakak sekaligus kecuali yang sudah lampau, nggak apa-apa. Hah? Kalau sudah meninggal, misalnya kawin dengan A, dia punya adik B, si A meninggal, kawin B, boleh. Itu nggak mengumpulkan. Namanya turun ranjang. Sebenarnya namanya naik ranjang, Bu, bukan turun ranjang. Kalau turun ranjang mau gimana orang kawin turun ranjang? Naik ranjang. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tidak ada kaitan Islam dengan kemiskinan. Justru kalau dia benar-benar muslim, pasti dia menjadi orang yang kaya. Kecuali dia memilih untuk hidup miskin, lain cerita. Yang berikutnya, pertanyaannya adalah, apa sih yang kita lakukan buat orang sudah meninggal? Banyak. Orang yang sudah meninggal di kuburnya, kata Nabi, seperti orang tenggelam. Tenggelam membutuhkan pertolongan. Nabi mengatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwiz. Jadi orang yang meninggal, kata Nabi, di kuburannya alam barzakh itu seperti al-gharik. Gharik itu orang tenggelam. Mutagawwiz, dia minta pertolongan. Kalau orang tenggelam di lautan, nelayan, datang kapal penyelamat, bawa 2 pilihan, satu pelampung, satu intan permata. Yang dipilih mana? Ini ada orang tenggelam di lautan nih. Udah ngos-ngosan, ngap-ngap tuh. Tahu ngap-ngap? Udah bilang gitu. Kemudian ada kapal penolong. Kapal penolong kasih 2 pilihan. Ini pelampung atau intan? Apa dipilih? Kenapa pelampung? Nah, karena yang menyelamatkan saat itu pelampung. Tapi kalau dia sudah selamat di pinggiran pantai, diberi pilihan pelampung atau intan, apa dipilih? Intan, kenapa? Yang bermanfaat saat itu. Nah, orang yang sudah meninggal dunia, diberikan pilihan harta benda, rumah mewah, atau doa. Apa yang dia minta? Dapatin. Doa. Maka kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawwiz, yantadiru, menunggu dakwatan doa min abihi wa ummihi wa akhihi wan nasi ajmain. Jadi dia menunggu kiriman pahala doa dari siapa? Dari bapaknya kalau masih hidup, ibunya, kemudian saudara-saudaranya atau orang yang masih hidup di dunia. Itu dia dibutuhin tuh. Kalau seandainya dia dapatkan doa itu, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, maka itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Maka muncullah tradisi dalam masyarakat muslim Indonesia, kalau orang meninggal itu tahlilan. Apa itu tahlilan? Di situ ada bacaan Quran. Ada bacaan tasbih, tahmid, tahlil yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Pertanyaannya sampai atau tidak? Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sampai, karena ini dasarnya dari Nabi. Saya beri contoh. Nabi, dan ini pernah ditanyakan oleh seorang kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tokoh dari orang-orang yang menolak ini. Tapi tokohnya nih, kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, dia mengatakan, ketika ditanya apakah bacaan Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid yang dibacakan orang yang masih hidup, lalu kemudian dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, sampai enggak pahalanya kepada si mayit? Apa kata Ibnu Taimiyah? Wasala sawabuhu ilal mayit, sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal.
Makanya sebagian masyarakat kita itu biasanya kalau orang sudah meninggal ada 1 hari, malam 1, malam 2, malam 3, ada yang 7 hari, ada yang 1, 3, 7. Kalau dia punya harta berlebih sampai 40 hari dia tuh terus. Kenapa? Karena yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia itu, Bu, doa dan bacaan-bacaan yang dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia. Saya akan berikan contoh. Agak panjang nggak apa-apa, Bu, ya. Jadi di dalam kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad itu yang ditulis Syekh Zainuddin Al-Malibari, dia menceritakan ada seorang ulama mimpi. Ini ceritakan dalam kitab itu. Dalam mimpinya itu tiba-tiba dia melihat banyak orang bangkit dari kuburan. Ingat, mimpinya ulama sufi, ulama yang bersih, itu rubu'un nubuwah, 1/4 kenabian. Beda kalau kita. Kita itu kalau mimpi itu bunga tidur aja. Kalau ini 1/4 kenabian, ada pesan. Di dalam mimpi itu dia lihat ada orang banyak bangun dari kuburan tuh. Tiba-tiba setelah bangun dari kuburan mereka merebutkan sesuatu. Di antara mereka ada seorang bapak-bapak enggak berebutan, ada seorang lagi diam aja di atas pusara kuburan, diam aja. Ulama ini dalam mimpinya didekati, ditanya, "Pak, itu yang diperebutkan mereka itu apa? Kok mereka berebutan? Apa sih yang direbutin?" Apa kata bapak? Orang itu, mereka ini sedang memperebutkan di alam barzakh. Apa? Kiriman-kiriman pahala dari bacaan Quran, tasbih, tahmid, tahlil yang dibacakan orang yang masih hidup dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi mereka rebutin. Minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Loh, kok bapak nggak ikut? Saya ini cukup. Saya punya anak setiap hari baca Quran. Ngaji terus sambil tunggu dagangan dia ngaji. Setelah selesai ngaji, dia hadiahkan tuh pahala bacaannya kepada saya. Jadi saya nggak perlu lagi, saya sudah cukup. Kiriman, jadi orang udah meninggal, nggak bisa melakukan amalan, tapi bisa menerima kiriman. Tuh. Nanti saya akan jelaskan logikanya. Nah, setelah itu bapak itu jelaskan ciri dari orang itu. Besoknya dicari di pasar, ternyata ketemu, ternyata pedagang kain. Sambil menunggu dagangannya, dia baca Quran. Karena nanti kalau ada pembeli, dia berhenti dulu, dilayani, setelah selesai dia baca Quran lagi. Setelah itu dia doa sama Allah. Allahumma rabbana taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Itu ada kan doanya tahlil kan? Ya Allah, sampaikan, terimalah dan sampaikan pahala yang kami baca dari bacaan Quran. Kan begitu, minal Qur'anil azim. Apa yang dibaca kalau orang tahlil? Pertama Al-Fatihah. Baca Qul 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Baca beberapa ayat di awal surat Al-Baqarah. Ditambah dengan ayat kursi. Kemudian beberapa ayat, 2 ayat atau 3 ayat dari surat Al-Baqarah di akhir. Dan itu Nabi perintahin begitu. Ada dasarnya. Itu ayat. Kemudian setelah itu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan. Kemudian tahlil berapa kali? Ada yang 30, ada yang 20, terserah. Kemudian tasbih subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, berapa 30 kali. Kemudian apalagi? Dan seterusnya. Setelah itu pas dia doa, Allahumma rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna, tuh hadiyatan, hadiah dari kami, wasila wa rahmatan minka nazila wa barakatan syamila nuqaddimuha wa nuhdiha, kami hadiahkan. Pertama kepada Nabi, keluarganya dan sebagainya, orang tua kita, khususon ila ruh. Baru kan ada khususan kan? Khususnya kepada ruh, di mana kita berkumpul di sini karena dia meninggal. Ada tradisi kita. Nah, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, tapi jangan jelek-jelekin yang melaksanakan tradisi itu karena ada dasarnya. Jadi itu yang dibutuhkan, Bu. Kiriman doa, kiriman hadiah pahala. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah sedekah atas nama yang sudah meninggal. Misalnya begini, misalnya ini kan ambilnya ada sedekah nih, kirim. Pada saat ibu masukkan uang 10.000 di tromol,
Sedekahkan, niatkan. Saya sedekahkan uang 10.000 ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal, saudara-saudara saya, dan semua orang mukmin dan mukminat yang sudah meninggal dunia. 10.000. Ibu dapatkan pahala sedekah, orang tua ibu dapatkan pahalanya, keluarga ibu dapatkan pahalanya sudah meninggal ya. Dan semua orang beriman minal mukminin wal mukminat dapat pahala semua. Ibu tidak dikurangi sedikit pun pahala. Beruntung nggak? Tuh, makanya kalau sedekah itu niatin begitu. Tuh, 5.000 nggak apa-apa. Jangan lihat 5.000, yang penting Anda sudah bersedekah. 5.000, 10.000, kalau lebih 20.000, kalau ada keuntungan 50.000, semakin banyak semakin bagus. Sedekah begitu prinsipnya. Tapi ingat, kata Nabi, mana qasad sadaqatan min mal. Harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Jadi kalau Anda sedekah, itu bukan berkurang, bertambah itu. Cuma kita nggak lihat, sehingga seakan-akan berkurang. Nah, oleh karena itu nanti yang sudah meninggal dunia orang tuanya, ya itu tadi, kirimin bacaan-bacaan Fatihah. Kedua, bersedekah atas namanya. Dan yang terpenting, menjadi orang baik, Bu. Karena menjadi orang baik, kebaikan ibu nanti akan bermanfaat buat orang tua, dianggap pendidikannya berhasil. Tapi kalau anaknya bermasalah, semua yang dia lakukan bermasalah kepada orang tuanya. Maka didiklah anak kita menjadi orang baik. Minimal cinta masjid, cinta ilmu, cinta pengajian, itu seperti itu. Saya pikir itu Bu ya, sudah jam 10 lewat ya.